إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian ada orang yang bertanggung jawab, ya, menguraikan bagaimana cara mengamalkan, ya, Quran, ya, penggalan-penggalan atau ayat Quran yang dijadikan wirid, dibaca berulang-ulang. Ada pedomannya, sehingga ada literaturnya yang ditulis oleh para pendiri atau oleh para muridnya, sehingga menjadi pedoman bagaimana cara ibadah yang benar sesuai dengan ibadahnya orang yang sudah wusul, sudah sampai pada tujuan ibadah, apa menjadi hamba Allah yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari para aulia tersebut. Nah, kemudian jadi ada literaturnya sehingga turun temurun itu, ya, tidak rusak tengah jalan karena ada dokumen yang membimbing murid-murid selanjutnya yang turun-temurun diwariskan, ya, oleh para pendiri thariqah itu ke murid-muridnya sampai kepada kita. Dan mereka mendirikan amalan-amalan tersebut dengan sanad yang nyambung pada Nabi. Ya, itu yang dikenal dengan thariqatus sufiyah. Adapun ada juga thariqah yang namanya thariqah Muhammadiyah. Kenapa? Sanadnya langsung dari Nabi, tidak melalui sahabat, langsung pada pendiri. Contohnya thariqah At-Tijaniyah. Jadi thariqah At-Tijaniyah bukan thariqatus sufiyah, tapi thariqah Al-Ahmadiyah. Kenapa? Nama pendirinya Ahmad, yang dapat mandat dari Nabi untuk mengamalkan wirid khusus yang diijazahkan langsung oleh Nabi dalam kondisi sadar. Kemudian wirid itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, makanya namanya Al-Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah. Karena puncak wiridnya la ilaha illallah, dan la ilaha illallah yang sangat agung dengan ijazah khusus dari Rasulullah, maka dikenal juga thariqah Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah. Adapun At-Tijaniyah itu adalah keluarga besar pendiri thariqah ini, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi ini salah satunya. Adapun jumlah thariqah yang ada, ya, di dunia Islam konon mencapai 360 thariqah. Adapun thariqah-thariqah terkenal dan masuk literaturnya ke Indonesia. Jadi sekali lagi bukan pengamalnya ada yang tidak masuk, tapi literaturnya ada ya yang masuk. Jadi literatur thariqah yang masuk ke Indonesia ada 44 literatur thariqah. Sedangkan yang banyak pengamalnya dan banyak dikerjakan oleh diamalkan oleh guru-guru kita terdahulu sejak zaman Wali Songo, ya, kebanyakan di antara mereka ada yang thariqahnya Naqsabandi. Yang kedua Qadiriyah. Makanya dua nama ini, ya, tidak asing lagi di telinga orang Nahdlatul Ulama. Karena para pendiri NU, para ulama NU, ya, boleh dibilang mayoritas kalau tidak Naqsabandi, Qadiri. Atau yang digabung keduanya, Qadiri, Naqsabandi. Ini bukan berarti tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Ada yang ngamalin juga Syadiliyah, ada yang ngamalin thariqah Rifaiyah, ada yang ngamalin thariqah Satoriyah. Itu Sunan Kalijogo konon thariqahnya adalah Satoriyah. Di Sumatera, ya, banyak teman-teman saya pengamal thariqah Satoriyah. Kemudian di Kalimantan, di Banjarmasin, guru sekumpul, ya, nama thariqahnya Samaniyah. Ya. Kemudian kalau di Sulawesi banyak yang mengamalkan thariqah Khalwatiyah. Semuanya muktabar. Ya, saya katakan sekali lagi, thariqah-thariqah yang diamalkan oleh
para pendahulu kita semuanya adalah thariqah mu'tabar. Apa artinya mu'tabar? Yaitu punya sanad yang nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dikatakan mu'tabar, wiridnya berasal dari ayat Quran, kemudian di backing dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan dan cara pelaksanaannya. Yang ketiga, ditambah lagi punya sanad ijazah mengamalkan turun-temurun dari Kanjeng Nabi sampai kepada pengamal tersebut. Yang keempat, kenapa kok tidak berubah sejak dulu sampai sekarang, terjaga keasliannya? Karena ada literaturnya. Kemudian selanjutnya, bukan hanya itu, orang yang berhak mengamalkan dan menyebarkan selanjutnya dikenal oleh para guru yang sebutannya mursyid. Jadi ada mursyidnya, ada gurunya yang resmi. Bukan mengklaim jadi guru, mengklaim jadi mursyid. Yang disebut mursyid resmi itu punya ijazah, punya izin. Yang mana izinnya ada yang juga ada yang diberi sertifikat. Zaman dulu sudah ada yang ditulis ijazahnya dengan sanadnya. Kalau tidak ditulis ijazah dan sanadnya, para guru tersebut dibaiat di depan orang banyak, disaksikan orang banyak, ya seperti orang menikah. Kenapa kok harus ada walimah? Biar diketahui orang banyak. Untuk apa? Menghindari fitnah. Sehingga jelas anaknya itu adalah anak yang berasal dari pernikahan yang sah. Makanya harus ada walimah. Demikian juga pelantikan mursyid tidak bisa peta umpet. Mursyid dilantik ya dengan ada saksi. Dan saksi inilah yang bertugas mengabarkan kepada yang lain kalau dia sudah dapat ijazah sebagai mursyid. Atau ya, karena ada wali yang tidak boleh keluar, tidak boleh ketemu siapapun kecuali orang-orang tertentu. Nah, yang kayak gitu biasanya ditulis bil kitabah, ditulis ada ijazahnya dengan sanad yang dari dia. Sehingga kalau ini dipelihara, maka insya Allah fitnah agama yang mengatasnamakan thariqah dan akan terjaga dan umat Islam terhindar dari pengakuan-pengakuan bohong orang yang mengaku mursyid padahal bukan mursyid yang sahih yang punya sanad nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah sekali lagi saya sebutkan yang disebut thariqah mu'tabar yang pertama ya dikenal thariqah mu'tabar wiridnya berasal dari ayat Quran. Ya, wiridnya dari ayat Quran. Yang kedua di backing oleh hadis Nabi. Yang ketiga ada sanadnya. Yang keempat ada literaturnya. Yang kelima ada mursyidnya. Yang keenam ada ijazah yang jelas ya sahih muttasil nyambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi thariqah mu'tabar seperti ini ya nama-namanya literaturnya masuk ke Indonesia 44, cuma yang banyak diamalkan kurang lebih sekitar 10 thariqah saja. Yang banyak pengamalnya dan banyak termasuk thariqah yang terakhir masuk ya ditalkinkan oleh Kanjeng Nabi kepada wali yang sekaligus cucunya adalah thariqah At-Tijaniyah. Ya. Jadi namanya thariqah At-Tijaniyah karena sanadnya langsung dari Nabi tanpa melalui sahabat, dijazahkan dalam pertemuan barzahi. Ya, ijazah barzahi di kalangan ahlus sunnah diakui sahih. Karena berjumpa dengan Nabi tidak bisa diserupai setan. Nabi tidak bisa, setan tidak bisa ngaku Nabi. Dan pertemuannya yaqdah lagi. Dan Nabi memberikan amalan ijazah yang langsung dari Nabi, baik Nabi masih hidup
sampai dengan wafatnya ya. Ya, ijazah yang didapat dari pendiri thariqah langsung itu, thariqahnya dikenal thariqah Al-Muhammadiyah, bukan thariqatus Sufiyah. Akan tetapi thariqah yang didapat dari Nabi melalui sahabat, dan setelah sekian sanad baru muncul dengan nama pendiri, dan pendirinya ini adalah orang yang mengamalkan yang tadinya tidak ada nama. Jadi contohnya amalan la ilaha illallah yang diterima oleh Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu dari guru-gurunya yang nyambung kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Disebut Qadiriyah. Sama amalannya la ilaha illallah yang diterima oleh Abul Hasan Asyadili karena beliau yang mempublish namanya Syadiliyah. Ya. Demikian juga amalan-amalan thariqah yang lain dinisbatkan kepada para pendirinya. Yang mana ya yang bersangkutan bukan terima langsung dari Nabi, terima dari para guru yang nyambung ke sahabat baru kepada Nabi. Yang demikian namanya thariqah as-sufiyah atau thariqatul qaum. Sedangkan thariqah al-Muhammadiyah dari Nabi kepada pendiri langsung. Salah satunya thariqah at-Tijaniyah yang dapat langsung bimbingan dari Nabi yaqdatan wa musafahatan dalam pertemuan barzahi. Pertemuan barzahi adalah setelah Nabi wafat. Itu. Dan ini dalam masyarakat tasawuf ya, dan orang-orang sufi bukan perkara aneh, sudah umum dan bagian dari karomah yang teragung dari masing-masing aulia.